Gue penasaran kok. Menurut Ko Hengki, ada nggak yang berubah di pribadinya Ko Hengki? Ko Hengki yang dari awal nggak punya apa-apa, dengan sekarang yang mungkin udah dapat lebih dari apa yang Ko Hengki kejar di awal, secara pribadi, atau sama-sama aja? Kayak uang itu mengubah seorang Ko Hengki nggak sih? Menurutku sama aja sih. Sama I don't aja. think, aku sering nanya teman-teman, gue tambah sombong gak cuy? Kayak kita benar-benar very close. Jadi mereka akan jujur dan gue peduli sama jawaban mereka. Jadi gue sering nanya, gue sombong gak gitu? Atau gue apa gak? Gue berubah gak gitu? Sebenarnya jawabannya pada enggak gitu. Kalau lu ada yang bilang lu songong kok gitu kan? Tapi lu udah songong dari dulu kayak gitu. Dalam artian ya itu batas lu. Dan atau segala macamnya, jadi nggak gitu banyak berubah sih hitungannya. Oke. Tapi mungkin dari lifestyle-nya jadi lebih bisa afford better things ya. Tapi secara sifat enggak gitu. Iya, kalau lifestyle tentu ada perubahan lah. Karena dulu kan pas ada duit, aku nggak berani nge-spend. Sama sekali nggak berani nge-spend. Pas ada duit, Pas ada duit. bisa definisikan pas ada duitnya itu. Pas jackpot higher liquid lah, Oke. kayak gitu. Nah itu benar-benar nggak berani nge-spend. Jadi mobil ya seadanya, ya pakai ya sebiasanya kayak gitu. Cuma ada momen-momen kayak berapa duit ini semua kalau nggak dinikmatin ya? Gitu. Kayak misal my fiance mau beli barang kayak gitu kan, pasti ya kalau dia tipikal lebih hemat. Kayak misal kita kalau makan atau contoh lah beli untuk apa ya contohnya? Misalnya beli suatu barang lah, dia kan cari yang bagus. Apa bagus dalam artian bagus secara kualitas, termasuk harganya oke. Nah kalau saya kan percayanya ada harga pasti ada kualitas. Nggak mungkin ada satu merek bukan barang branded, misalnya barang minyak masak nih, minyak goreng. Dia kenapa lebih mahal? Pasti dia ada ingredients yang lebih bagus, yang lebih pure daripada minyak lainnya. Nah jadi nggak perlu lihat, langsung udah hajar kanan kita sebutnya, langsung mentokin. Jadi ya mungkin ya lebih ke kayak gitu. Semenjak dari sana aku ngerasa emang duit itu harus di-spend. Semakin kita hemat, duitnya semakin gak ada. Aku ngerasa seperti gitu. Ko Hengki merasa gitu? Iya. Semakin gue spend, duit gue gak habis-habis ya, gue spend terus ya. Jadi dan spendnya bukan spending dalam artian boros, spending dalam artian perlu. Misal kita makan sama keluarga, aku prinsip ya, makan sama keluarga, sama teman, sama saudara, sepenuhnya, sebisanya 99% aku yang bayar kayak gitu. Duitnya nggak habis-habis kayak gitu. Ada terus rezeki yang lain lah, dari capital market lah, atau misalnya transfer ke keluarga lah kayak gitu kan. Out of nowhere transfer aja. Duitnya nggak akan habis-habis. Semakin kayak dulu, aduh, sekarang bahkan kemarin gue yang bayar, dia yang bayar lah kali ini. Nah itu gue ngerasa duitnya kok nggak ada ya kayak gitu. Tapi ketika kita spending ke semuanya ya ada terus. Oke. Gitu. Kalau Ko Hengki sendiri kan tadi ceritanya tipe yang hemat. Tapi ada merasa nggak Ko Hengki itu ada momen OKB-nya gitu? Ada nggak? Atau langsung dari awal hemat sampai sekarang juga selalu sebelum spend apapun mikir gitu? Definisi OKB apa? Definisi OKB itu Atau misalnya ciri-cirinya gimana kayak gitu? orang-orang misalnya nih pertama kali ngerasain punya duit banyak tiba-tiba, jadi spendingnya itu langsung meledak gitu, meledak yang di atas standar seharusnya dia lah, karena nggak terbiasa kan megang duit tiba-tiba sebanyak itu gitu. Ya aku spending sih seperlunya ya, dalam artian apa ya, spendingku gede cuman golep sama bayarin orang makan, itu paling gedenya kayak gitu. Oke. Makan sama orang, wah kalau misalnya gue bisa bayar ke orang, gue ngerasa ya tambah pahala aja kayak gitu. Whether you need it or not, ya gue bayar aja kayak gitu. Jadi ya itu doang sih gitu. Spendingnya itu, sisanya ya spending kalau jam, mobil, emang hobi lah gitu. Dan itu kan jam-jam yang dibeli kan kita langsung ke direct ya, bukan secondary market. Jadi harganya itu naik, it's good investment. Ya, jadi kayak cuman parkir, bahkan nggak parkir duit, Untung beli bahkan, iya. keluar store langsung untung. Betul gitu. Dan kita kan kayak misalnya ya patek kan nggak semua orang boleh beli kayak gitu. Cuman kan kita dapatnya dari store. Nah oleh karena itu ya seperti itu. Not planning untuk sell it anyway gitu. I just love it aja karena di rumah sering nggak keluar. Gue suka jamnya gue pakai di rumah aja kayak gitu. Ya emang hobi aja lihat jam. Kalau nggak dengerin dia tik-tik-tiknya atau lihatin belakangnya, seru aja gitu. Oke, Gitu. keren. Ada nggak jam yang
mungkin sekarang Ko Hengki itu masih ngejar gitu pengen punya jam ini tapi ya belum kebeli aja. Kemarin pas crash, kalau setiap kali crash, aku itu selalu belanja. Iya, Barang. crash belanja. Iya. Jadi kayak waktu itu crash yang minus 60. Oke. Nah, gua langsung belanja mobil. Bukan nunggu comebacknya, tapi pas minus Iya. dalamnya belanja. Betul. Kayak Kenapa? tuh minus 60 aku beli G-Class kayak gitu kan. Kenapa? Ya aku buang duit ke market gitu banyak, gue beli sendiri, apa salahnya? Terus kan balik lagi ke all time high karena aku tahu I can get it back kayak Oke. gitu, it's easy gitu. Bukan it's easy lah, I can do it lah gitu Oke. kan. Terus balik ke all time high-nya lagi, balik all time high kena lagi 20 kan. Nah impulsif lagi, beli lagi Patek 3 gitu. Terus balik lagi ke all time high. Terus gue mau beli Patek lagi karena udah balik all time high. And my fiance reminds me, dia selalu reminder. Jangan beli lagi dong gitu. Walaupun lu bisa beli Patek seberapa banyak pun, tapi means nothing kalau lu cuma hanya beli kayak gitu. Why don't misalnya once a year ketika ada suatu momen, lu certain record, lu beli Patek ini, nanti kita engrave kan itu jadinya lu ada mengingat, mengenang dan segala macam. Nah kemarin udah mau beli banget, udah cecetan sama orang, ada ini nggak, oke ntar dicari, udah ada, terus ya nggak dapat restu. Model apa tuh Kok? Ya maksudnya yang udah di planning. Gue dari semua jam gue pengen banget yang satu ini nih, tapi belum kebeli aja nih, belum sempat kebeli atau Untuk belum pas. pinginnya sebenarnya daily aja gitu, karena kan kalau Patek yang ku punya itu Cubitus kan itu lebih ke formal lah. Tapi yang untuk dailynya ya ada ini, terus pingin daily yang lainnya Aquanaut kayak gitu doang. Pingin beli itu aja. Cuman my fiance ya advice jangan dulu lah, nanti aja. Jadi ya mungkin seperti gitu-gitulah. Mau beli mobil juga, gue udah boleh all time high nih, gue udah boleh celebration dong gitu kan. Gak boleh, jangan dulu. Nah kayak gitu itu tuh ya sering kadang kesel sendiri ya. Cuman ya Berarti itu. momen belanjanya 2 kali ya? Hancur banget. Beli karena mikirnya, toh gue juga udah habis di market lebih banyak, Iya. sekalian aja gue Iya, habisin. betul. Pas naik lagi, beli lagi sekali lagi untuk celebration. Betul kayak Oke. gitu. Cuman ya dia tahan-tahan ya udahlah gitu. Ya Oke. udah kita tahan-tahan aja dulu. Jadi seru juga. Kemarin pas kita main golf bareng Kok, ada satu statement yang Ko Hengki sampaikan dan menurut gue sangat menarik. Ko Hengki bilang kalau misalnya Ko Hengki merasa ya, ini belum tentu pas juga di semua orang, tapi Ko Hengki merasa angka berapa ya? 30 miliar ya pada saat 10 itu. M. 10 M. 30. Oke. 30 itu adalah poin paling menyiksa Oke. dan gak enak posisinya. Sehingga aku bilang 10 sih. 10 ya? Oke, 10 Oke, kenapa? iya. Karena 10 itu adalah di ambang batas lu merasa kaya tapi lu sebenarnya nggak ada apa-apa. Oke. Lu hanya merasa kaya tapi it means nothing lah. Kalau although banyak orang bilang nih kita meluruskan beberapa hal biar gak orang maki-maki gitu ya kan. Nah, oke, orang bilang wah 1 M aja segala macam udah happy banget. 10 M mah gue taruh di deposito, gue udah dapat segini, gue bisa hidup segini. Nah, sabar dulu kayak gitu. Karena kalau ketika 10 M, emang kamu yakin lifestyle kamu nggak naik, circle kamu nggak naik, itu satu hal loh kayak gitu. Circle kamu pasti naik. Kamu pasti pingin, nggak mungkin kamu ketemu orang yang sama, yang penghasilannya misalnya tabungannya total ada 50 juta sama ketika kamu ada 10 M, kamu nggak mungkin bisa nongkrong sama dia terus-terusan. Karena apa yang di ngomongin pasti berbeda. Kamu udah 10 M, kamu pasti ngomongin gimana cara duit gue nih bisa tambah lebih banyak ya, atau tapi lebih safe ya, atau gimana caranya gue nih bisa membeli aset yang produktif atau investasi apa ya. Sedangkan yang orang yang punya 50 juta aja tabungan semua, dia akan mikir gimana cara gua bisa KPR ya. Nah itu dua hal yang berpikir berbeda. Dan ketika kamu udah 10 M, pengalaman pribadi semua, ketika kamu mau naik ke atas, kamu ketemu sama orang-orang yang lebih bagus segala macam, tempat nongkrongnya udah beda, cara mereka berpakaian udah berbeda, dan whether you like it or not, itu akan nge-influence kita. Dan 10 M ini, what can you do with 10 M? Lo beli mobil kayak gitu, 10 M nih ngerasa kaya di kalangan bawah. Tapi ngerasa atas 10 M itu nggak ada apa-apa. Mereka sekali beli jam 1,5 M, 2 M. Beli jam loh. Kalau kamu beli jam 1,5 M nggak wise, hilang 15%. Iya. Mobil mereka, nah kamu udah 10 M, pingin lah gue naik lifestyle kayak gitu. Mau beli apa? Kayak gitu. Mau beli Alphard kan supir, bayar supirnya segala macam. Nah terus 10 M mau beli tempat tinggal. Kita ngomongin Jakarta ya, karena kan pengalaman pribadi Jakarta. 10 M
mau beli rumah di Jakarta dapat di mana sih? Dapatnya agak jauh gitu. Jadi 10M itu adalah momen yang sangat menyiksa karena 10M mentalnya sering banget belum jadi. Nah, 10M minus 10% hilang 1M loh. Lo kan stresnya luar biasa itu. Nah, naiknya juga lu dapat 500 juta udah happy-nya luar biasa. Tapi sedangkan lifestyle-mu akan mengejar, circle-mu akan mengejar, dan 10M itu ya seperti neraka lah jadinya. Gue dulu awal 10M, aduh gitu kan. Gue 10M, gue masih nggak mau ada mobil, nggak mau ada apa-apa. Oke. Naik Grab segala macam. Kalau bisa naik motor kayak gitu. Cuman kan kita ketemu orang terus, orang ajak makan di mall bagus atau restoran bagus. Nggak mungkin kita pakai pakaian jelek. Nggak mungkin kita naik Grab motor ke sana bau asap dong kayak gitu. Dan masalahnya itu adalah kenapa menurut gue ya kenapa menyiksanya itu juga karena pada saat itu Ko Hengki merasa gua mampu loh. Iya. Ngerti gak sih? Betul, Gua mampu loh lebih dari ini. Iya. Gue entitled kok untuk naik segala macam gitu. Iya. Nah, padahal ya mental lu belum pasti siap kayak gitu. Itu menurutku agak menyiksanya di sana. And you have no clue. Lu kalau gue kan background ya keluarga gue ya nggak begitu ada duit dan pertemanan juga ya waktu itu belum ada orang yang bisa sampai duitnya segitu. Jadi gue nggak tahu konsultasi ke siapa kayak gitu. Kebingungan arah aja. Pada saat itu apa yang Ko Hengki lakukan untuk akhirnya keluar dari area tersebut dan menurut Ko Hengki sampai di poin apa yang udah mulai oke, punya duit itu udah lebih enjoyable nih, gue udah bisa lebih mulai spending nih. Ya personal ya, people orang akan ngomongnya lu ngaco ngomongnya gitu, tapi kalau personally ya di atas ratusan itu udah means nothing kayak gitu. Karena ratusan juga kalau lu mau beli rumah bagus di daerah-daerah Senopati SCBD, lu udah habis 40, 50 kayak gitu. Ada hilang setengah loh kayak gitu. Jadi ya sebenarnya just sharing my life experience saja ya dari seorang yang nol bisa sampai sekarang. Ya bisa sampai cukup lah comfortable gitu. Ya obstacle-nya aku ngerasain berbagai hal kayak gitu. Karena 1M aku ngerasa kayak orang bilang susah 1M. Iya susah. Tapi achieve 1M ya gue oke aja kayak gitu. Kayak not that happy karena I know kalau 1M di Jakarta itu nggak ada apa-apa. Punya istri kalau misalnya 1M susah loh. Punya anak. Yes. Sekolah segala macam kan lu mau selalu yang terbaik dong. Sekolah yang terbagus tercocok, misalnya mau belajar piano apa guru piano yang terbaik dan segala macam itu kan biaya semua kayak gitu. Yes. Nah mungkin teman-teman di sini juga gue kasih gambarannya ini kan Ko Hengki juga benar-benar dari bisa dari nol lah, merintisnya itu dari nol. Mungkin coba pakai kacamata yang gak cuman melihat itu kalian di posisi sekarang gitu. Tapi kalau misalnya one day, dan kita kan doakan bareng-bareng teman-teman bisa sampai ke titik seperti Ko Hengki juga kan, you'll probably get the same problem nanti. Iya. Temanku yang udah naik ke puluhan, belum sampai ratusan, puluhan, facing the same problem juga kayak gitu. Pakaiannya udah nggak jelas kayak ya jelek lah kayak gitu kan. Tapi kan diajak kenalan sama orang yang konglo gitu, bukan konglo ya, mungkin duitnya udah 500-600 M-nya itu kan lu nggak mungkin pakai baju itu dia malu sendiri. Bukan hanya malu sendiri loh, kalau orang bilang oh itu kan malu, lu kan perasaan doang, bisa aja lu nggak di-invite lagi loh. Lu mau ngehilang spending berapa juta untuk beli baju bagus, dress well, daripada lu putus hubungan? Nggak mau dong. Putus hubungan itu mahal banget loh kayak gitu. Jadinya ya semoga sih pada ngalamin masalah yang sama ya. Artinya kan naik semua dong kayak gitu. Benar. Kita aminin aja kayak gitu. Nah, Ko Hengki sendiri percaya nggak kalau misalnya akan ada satu titik tertentu di mana udah diminishing tuh happiness dan perbandingannya dengan duit ya. Jadi kayak misalnya angka tertentu hampir nggak ada gunanya lagi lu punya lebih karena itu hanya akan membawa masalah yang lebih banyak. Tapi happiness-nya juga nggak nambah. Atau Ko Hengki merasa, oh nggak, semakin banyak duit dan makin banyak lagi, happiness-nya yang naik lagi gitu. Karena kan tadi dari 10M naik, happiness-nya kan jauh dong. Very good question. Never thought of it. Cuman kalau aku mikir dari selama perjalanan 7 tahun ini, gue sih nggak pernah kejar duit ya. Oke. Jadi, ya having money, oke.
bagus, tapi having money banyak atau biasa aja nggak bikin aku tambah senang atau tambah apapun gitu. I just love experience new things. Jadi kayak ya I love ya trying new things lah yang belum pernah dicoba. Jadi ada duit yang mempermudah untuk mencoba hal-hal yang pingin ku coba. Tapi ada duit nggak bikin aku tambah happy sih kayak gitu. Happy-nya karena emang dari awal nggak pernah kejar duit kayak gitu. Oke. Tapi apa fokus utama yang dikejar ketika melakukan ini semua gitu selama 7 tahun ini kok? Maksudnya kan nggak mungkin tanpa arah juga kan? Betul. Yang ku pingin kejar waktu itu sebenarnya sesimpel, gue selalu percaya kalau misalnya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, aku hanya pingin kalau misalnya I just wanna make sure kalau misalnya misalnya one day gue punya anak gue jatuh, buahnya jatuh itu jauh dari gue. Cuma hanya itu. Jadi dalam artian misal gue hanya bisa S1 dengan duit pas-pasan, tinggal di kos-kosan kecil, semua seadanya, edukasi seminim-minimnya. Nah, itu kan gue hanya pingin, wah anak gue tuh jatuhnya jauh. Gue prepare dari sekarang, dia bisa kuliah di luar negeri, bisa the best education, bisa konsumsi barang-barang yang bagus. Gue cuma pingin itu pada awalnya. Jadi gue nggak pingin mereka atau siapapun itu yang orang-orang gue cintai suffer seperti yang gue suffer. Sesimpel itu doang. Itu dream utamanya. Dan ya puji Tuhannya ya dikasih lebih-lebih kayak gitu. Dan selama 7 tahun ini menurut Ko Hengki ada nggak yang kayak Ko Hengki korbankan untuk mendapatkan, ini kan kita bisa bilang secara apa ya, achievement lah dalam hidup itu, Ko Hengki termasuk ya persentilenya lah, mungkin 0 point berapa persennya. Jelas dong dari datanya kan gitu. Tapi ada nggak yang mungkin Ko Hengki korbankan lebih daripada orang lain dan Ko Hengki tahu gue bisa sampai titik ini karena gue ngorbanin ini loh, atau nggak balance aja semua? Oke, good question. Karena kan pertanyaan lu bagus-bagus, gue mikir dulu ya. Mungkin persistensinya lah gitu ya. Misalnya kayak gue tuh whatever it is, pasti gue laptopan ya sampai jam 1 sampai jam 2. Ngecek inilah, ngecek itulah. Pasti ada yang gue lihat. Dan mau jam 1, mau jam 2, mau gue lagi ketemu orang segala macam, pulangnya jam 3, lagi nggak bisa tidurnya jam 4, jam 5 atau apapun, jam 9 tank, pasti gue depan laptop lagi sampai jam 4 sore. Dan liatin market dan seterusnya. Whatever happen. Mau market crash, mau market nggak crash, kecuali golf ya, pergi ya gitu. Tapi overall di lapangan pun gue tetap liatin. Setelah gue pulang dari lapangan, pasti gue ngecekin lagi kayak gitu. Ini tadi apa ya? Ini tadi gimana? Menurut gue sih cuman itu doang. Nothing really special ya. Karena ya cuman and luckily ya kebetulan suka aja. Gue nggak ada hobi yang lain. Golf ya as you know lah, for fun lah. Jago sih enggak kayak gitu. Cuman dia bisa main doang. Jadi ya I spend my whole day itu di depan laptop ngeliatin barang, ngecekin barang, ngeliatin gerak-gerik orang. Yes, mungkin yang bisa gua nangkep dari jawabannya itu adalah ya apa yang ikut dikorbankan ya berapapun harganya untuk menjaga persistensinya itu kan. Karena kan ya balik lagi berarti Ko Hengki memilih untuk oke, gue udah capek banget tapi gue masih harus persisten liatin market ini loh, gue masih harus nyari informasi loh. Sedangkan banyak orang yang udahlah capek lah, udahlah besok aja lah. Toh besok-besok bursa juga masih buka. Betul. Minggu depan juga masih buka. Betul. Jadi ya mungkin itu bedanya sih. Karena aku juga punya teman yang udah jadi banget sama yang belum jadi lah gitu kan. Yang udah jadi tetap kita mau di negara manapun, secapek apapun, jam 9 tank kita pasti udah bangun, pasti udah depan laptop, udah standby kayak gitu, nggak mandi lah, mau apapun, mau ngemper lah pasti. Tapi ada yang nggak jadi, atau jam 9, aduh kayaknya market jelek deh, gue jam 9 nggak mau bangun, kayak gitu. Kayak, dan kita sama teman kan, kita ngobrol, lu gila lu, how the hell would you know kayak gitu, kalau hari ini nggak akan jelek misalnya. Kalau misalnya rebound, lu kehilangan opportunity loh. Dengan gaya lu belum bangun, lu mati konyol namanya. Nah kita jadi ya seperti itu sih mungkin bedanya. Oke. Ini menurut gue menarik banget. Dan berarti Ko Hengki punya kayak grup teman yang memang juga
fokus di financial market. Banyak gitu. Oh gitu. Dari Jadi nggak kayak kenal. kalau keluar ngobrolnya ya sahamnya semua. Enggak, justru enggak dari juga? keluar kita nggak pernah ngomongin saham kayak gitu. Oh. Kita emang ngomongin personal segala macam. Dan ngomong saham ya ketika dia udah mumet, menurut lo ini gimana? Nah paling mana gitu. Sisanya ya enggak, kita nggak ngomongin saham sama sekali. Having fun lah, enjoying life kayak gitu. Banyak orang-orang di sini yang nontonin podcast ini, gue yakin melihat Ko Hengki itu juga sebagai sosok mentor. Tapi kalau ada yang nanya nih, Ko Hengki mentornya siapa? Market. Market. Iya. Market Justru itu mentornya. Oke, ini menjadi hal yang sangat menarik karena pas pertama kali gua cemplung ke market, tentu kita mau belajar ke sana, mau belajar ke sini. Tapi ketika mau belajar dan sangat bersyukur itu nggak ada yang mau ngajarin. Nah, nggak ada yang mau ngajarin kan? Sedih dong waktu itu, tapi sedih. Oke. Tapi aku sangat bersyukur. Kenapa? Karena kalau setelah aku mikir ulang, ketika kalau misalnya gue diajarin sama dia, gue akan dikotakan oleh dia. Dan mentok gue hanya akan jadi seperti dia. Itu udah best banget. Oke. Tapi kalau misalnya gue nggak di circle-nya dia, gue bebas, gue liar. Gue bisa persegi dulu, oval dulu, dan segala macam. Jadi, ya exploring new things. Nah, itu semua yang kita explore hanya bisa kita dapatkan ketika kita belajar dan berguru sama market. Tapi kalau kita berguru sama personal, nah itu mentok ya seperti dia aja. Gitu. Berarti nggak ada satu sosok tertentu yang dari dulu Ko Hengki ngikutin banget nih orang gitu di financial market. Enggak sih kayak gitu. Kalau saham definitely nggak ada. Tapi kalau kripto ya karena gua bukan orang kripto ya gue ikutnya Bis Yugo, Ko Yugo kayak gitu. Oke. Nah dia yang ngajarin lah segala macam. Random aja kok kalau misalnya Ko Hengki dikasih kesempatan untuk lunch bareng satu orang di Indonesia, siapapun itu, boleh pemilik emiten, boleh presiden, siapapun, pilih satu orang, siapa kok? Waduh, pertanyaan apa nih ya? Sama siapa ya? Lunch sendiri boleh nggak? Sama siapa? Lunch sendiri boleh nggak? Lebih milih lah sendiri. Iya kayak gitu. Ya tapi kalau ditanya ya sebenarnya for sure ya pingin tahu sama ya Bapak RI1 lah ya, RI1 pada periode yang pas ada lunch itu. Ya kayak how do you manage satu negara yang segitu banyak kompleksnya? Just wanna know that gitu. Tapi kalau in particular sama siapa ya nggak begitu ada. Menarik ya, jawabannya bukan pemilik emiten ya kok? Enggak sih kayak gitu. Gue udah berkali-kali nanya orang pertanyaan yang sama. Kalau dia into saham, jawabannya udah ya Om Pepe, Pak Antoni. Tapi Enggak sih ya, mau ngobrol apa juga ya nggak tahu lah gitu ya. Tapi personally nggak ada. Oke. Karena emang jarang ngelihat seperti gitu. Nah ini gue pengen sedikit membahas juga soal kan Remora ini stop, salah satu alasannya itu karena mau fokus ngurusin wedding ini kok. Nggak banyak loh orang yang mau stop ngurusin karirnya atau apa untuk wedding gitu kan. Banyak yang milih ya udah sambilan aja, atau bahkan ada yang ya udah deh calon istri gue yang ngurusin aja deh, gue nggak mau tahu, yang penting ntar gue bayar ya. Ada yang gitu juga dong. Dan menurut gue Ko Hengki di titik yang sangat possible seperti itu kan. Bener nggak? Kayak oke, budget gue unlimited, lu mau yang segila apapun atur aja, bisa gitu. Tapi Ko Hengki memilih untuk ikut nimbrung juga lah. Iya, sebenarnya gue nggak mau ikut. Cuma gue lihat dia gemes aja gitu. Ya jadi cherish little things lah. Ya nggak. Ini mau cuttingannya gimana ya? Jadi tapi dia ngedetailin seolah-olah dia niat banget. Oke. Nah itu yang bikin gue mau ikut nih kayak gitu. Oke. Ikut pun nggak berguna. Gue cuma di sana berdiri doang sama bayar gitu kan. Ya cuman ya senang aja liatnya. Tapi itu mungkin jadi momen-momen yang bakal lebih mahal daripada berapapun. Betul. Karena kan Potensi. nikah kan sekali aja gitu kan. Nikah kan sekali aja. Jadi ya aku cuma hanya mau nikah sekali. Jadi ya aku akan menggunakan ini as is my last days aja gitu. Kalau misalnya nih nanti ketika Ko Hengki udah punya anak, apa satu hal yang akan Ko Hengki tanamkan supaya anak Ko Hengki itu kan ya sudah pasti bisa kita yakin lah kalau mungkin tidak akan melewati masa sulit seperti Ko Hengki di awal, karena kan Ko Hengki udah siapin itu kan. Belum tentu. Oh gitu. Iya justru prinsip utamanya mungkin jangan manja kali ya. Dulu ada momen-momen ya pengen putus asa ya pasti
kayaknya ini bukan karir gua deh. Kayaknya ini susah banget deh, kayaknya nggak bisa. And waktu itu my girlfriend, sekarang my fiance, dia selalu ngomong gitu, kata-kata suck it up, selalu kayak gitu. Jadi mau nggak mau lu telan. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya ya kadang dia juga ada beberapa hal dia ngeluh lah ya. Aduh ini capek banget, suck it up. Nah kita balikinnya selalu gitu. Jadi kalau untuk misalnya one day punya anak, kalau dia harus nggak boleh manja sih, harus suck it up sih. Kalau nggak bisa, jangan berharap. Ya, I'm going to give you the best, tapi for educational sector only. Jadi lu kalau mau bisa, gue mau belajar piano, gue kan cari. Lu mau guru piano paling manapun, gue bisa terbangin atau gue bisa bayar waktunya. Tapi hanya sampai sana, sampai dia lulus kuliah. Lu mau kuliah mana? Terbagus, lu mau les bahasa Inggris apa? Lu mau ada keterampilan apa? Gue bisa cari orangnya sebisa mungkin dengan koneksi lah, dengan duit lah segala macam untuk ngehadirin lu belajar sama dia. Tapi terlepas daripada itu, I'm not going to give you money at all. Tapi kalau you're trying so hard dan lu fail, gue aja akan jadi bumper lu selamanya. Tapi kalau dia nggak nge-try segala macam, nah ini ada beberapa hal yang sama my fiance ya kita debatin kayak gitu. Lu sadis banget gitu. Ya I think ya harus seperti gitu. Misal anaknya malas-malasan nggak mau sekolah dan atau benar-benar malasan ya. Kalau malas-malasan kayak gitu, mau sekecil apapun, I'm going to kick dia dari rumah kayak gitu. Karena manusia itu harus bisa belajar survive. Nah, dan kalau misalnya anaknya apa ya? Misalnya suka suatu bidang, yang suka basket. Nah, gua oke untuk dia jadi, orang kan bilang, oh kalau jadi profesional basket nggak ada masa depan kalau orang Indonesia kan gitu. Gua oke untuk full supportnya kayak gitu. Jadi ya benar-benar ekstrim banget. Kalau bilang ke mereka, kalau lu mau jadi orang pintar sekaligus. Kalau mau jadi copet, jangan copet receh, langsung copetnya gede kayak gitu. Jadi jangan tengah-tengah gitu. Tengah-tengah itu main orang bencong lah. Jadi kadang ya ngomong sama my fiance ya seperti kayak gitu-gitu. Oke. Oh ini menarik banget sih. Karena gue melihat sosok Ko Hengki itu ya tipikal yang seperti itu kan. Kayak kalau hajar kanan deh, hajar kanan gitu. Jangan nanggung-nanggung. Betul. Oke. Tapi bagaimana Ko Hengki berencana supaya anak Ko Hengki ini nantinya bisa punya kegigihan ya? Yang sama juga kayak Ko Hengki. Selain daripada memberikan edukasi yang terbaik gitu, tapi nunjukin kali. Nunjukin kayak gitu. Kayak orang bilang, wah lu ngapain sih? Udah ada duit harus depan laptopan terus, harus gini. I'm not doing for money. I like it kayak gitu. This is my life kayak gitu. I don't know what to do kalau gua nggak ada ini. Itu poin yang pingin gua tunjukin. Jadi showing the passion lah. Jadi apapun yang lu mau aneh, mau apapun, if you like it, selagi masih oke, go for it kayak gitu. Dan enaknya kalau misalnya gue ada duit, gue akan bumperin lu gak usah takut kayak gitu. Lu coba aja segila mungkin, ide segila tenang. Lu konsult ke gue, kalau misalnya gagal, gak apa-apa, kok tombok lagi kok kayak gitu. Wah, keren banget. Ini kita masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Gue mau sedikit membahas juga, ada nggak harapan Ko Hengki untuk retail Indonesia supaya ya mereka bisa semakin survive dan semakin berkembang ke depannya dengan kondisi Ko Hengki yang sudah stop menerima member di Remora. Oke. Apa ya? Ada namanya Pak Jos Parengkuan. Dia bapaknya Emir. Nah, dia ada ngomongin satu statement yang menurutku, ini seharusnya menjadi hal yang sangat penting kayak gitu. Yaitu dia bilang, jangan mencari gue mau untung ratusan persen sekaligus. Karena kalau lu kayak gitu berbahaya. Kan bisa pelan-pelan gitu. Jadi kalau untuk retailnya kita, jangan mau sekali hit. Gue mau hit, kalau enggak 500% atau 1000% gue nggak untung. Nah, bisa juga lu compound pelan-pelan, dan compound pelan-pelan dibandingkan sekali hit 500% atau 1000%, itu jauh lebih belajar lebih banyak, lebih mengenal diri itu dari compound pelan-pelan. Nah, jadi untuk retail semua, iya benar ada orang yang untung 500%, 1000% sekali satu saham gitu, sekali buy and hold. Tapi
momen kayak gitu, coba aja nge-track saham kita. Kita lihat sale ada 1.000 saham. Berapa sih persentase yang sahamnya kayak gitu? Nggak banyak. Jadi jangan mimpi untuk melakukan hal-hal yang seperti itu sih. Konsisten aja kayak gitu. Yang penting konsisten, closing tiap bulan hijau, ya per tahun harus hijau, kalau nggak per 3 bulan harus hijau, dibandingkan lu sekali hit maunya gede, tapi ujung-ujungnya habis semuanya. Gitu. Luar biasa. Thank you banget, Thank Ko you. Hengki, udah datang ke The Inner Circle. Buat teman-teman di sini yang mau nonton podcast-podcast lain dengan tamu sekeren Ko Hengki, pastikan udah subscribe. See you on the next podcast.